رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yasmin Dula TV. Sebelum menonton video-video kami, silahkan like and subscribe YouTube kami dan follow IG kami. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur pada Allah bahwa meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan keteguhan iman, semangat beribadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi semua amal ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sujud merupakan salah satu aktivitas yang teragung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, ketika seorang hamba Allah itu bersujud, itu berarti dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah, menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Dan memang Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah lemah. Di samping itu, kita bersujud juga dikarenakan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini bersujud kepadanya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Dan semua yang dimiliki oleh Allah di alam semesta ini, apapun bentuk makhluknya, itu mereka bersujud, mereka tunduk. Semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk kepada Allah, baik secara sukarela, secara penuh ketaatan, maupun keterpaksaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kenapa tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan caranya masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin memastikan lagi, apakah sujud yang kita lakukan selama ini sudah benar atau belum. Jadi Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ada 7 bagian anggota sujud. Apa yang dimaksud anggota sujud? Anggota sujud adalah anggota tubuh yang harus menempel ke lantai di saat kita sujud. Dalam hadis itu disebutkan ada 7 bagian. Yang pertama adalah dahi kita. Hidung termasuk dengan dahi, dihitung 1. Kemudian 2 telapak tangan kita, kanan dan kiri. Kemudian 2 lutut kita, lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian 2 ujung kaki kita, ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Jika 7 bagian ini dilakukan dengan benar dan lurus, artinya punggung lurus, paha sampai lutut juga lurus. Kita misalkan punggung yang lurus itu sebagai ruas garis A, dan paha yang sampai ke lutut itu ruas garis B. Maka kedua ruas garis itu akan bertemu pada satu titik. Mohon maaf, pantat kita ini sebagai titik temu. Titik temu antara ruas garis A dan ruas garis B, yang kemudian disebut sebagai titik sudut.
Jika itu dilakukan dengan benar, benar-benar lurus, maka insya Allah akan membentuk sudut atau besaran rotasi dari satu ruas garis ke ruas garis yang lain pada satu titik temu sebesar 45 derajat. Iya, sering disebut sebagai sudut lancip, sudut istimewa. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan jika itu dilakukan dengan benar, maka insya Allah itu akan semakin menambah keyakinan kita, kemantapan kita dalam bersujud dengan menjalankan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu ada sunnah-sunnah yang lain dalam bersujud. Setidaknya ada 2 sunnah dalam bersujud. Yang pertama adalah hendaknya sujud itu dilakukan dengan tumakninah. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan, "Tsummasjud hatta tatma'in." Maka kemudian bersujudlah kalian sehingga kalian tumakninah, sehingga kalian tentram, sehingga kalian tenang, tidak tergesa-gesa, menyelesaikan doanya, menyelesaikan gerakannya. Kemudian yang kedua, sunnah yang lain dalam bersujud adalah memperbanyak doa. Bikasratid doa. Ya, jadi kita diminta di dalam sujud itu memperbanyak doa. Doanya bagaimana? Ya doa yang sudah biasa kita baca. Boleh menggunakan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh dengan subhana rabbiyal a'la. Prinsipnya diperbanyak, artinya boleh dilakukan secara berulang-ulang. Iya Bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hati-hati terhadap sujud ini. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah berkata kepada sahabat, seburuk-buruk manusia itu adalah yang mencuri sholatnya. Sahabat penasaran, wahai Rasul, orang yang mencuri sholat, bagaimana cara dia mencuri sholatnya? Kata Rasul adalah, orang yang mencuri sholatnya adalah orang yang la yatimmu ruku'aha wala sujudah, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi rukuknya tidak sempurna posisinya, bacaannya juga tidak lengkap, sujudnya pun demikian, tidak memenuhi sunnah yang 7 anggota tubuh tadi. Dengan demikian dia dijadikan oleh Rasul mendapatkan predikat sebagai orang yang mencuri dalam sholatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibu Bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya saya ingin menutup kultum singkat pada kesempatan yang baik ini dengan keutamaan dalam bersujud. Masya Allah, orang yang bersujud, orang yang banyak bersujud, ya, banyak bersujud di sini artinya banyak melakukan sholat, karena otomatis ketika kita banyak bersujud berarti kita banyak melakukan sholat. Apakah sholat wajib ditambah dengan sholat-sholat sunnah, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya apa? Derajat yang tinggi. Allah akan angkat derajatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semakin mantap kita bersujud pada Allah, mengharap ridhonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.